Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Renisa Cantika dengan NIM P279041241178 dari kelas 1C Sarjana Terapan Perawatan. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang struktur organ reproduksi wanita dan pria dengan dosen pengampu Pak Asep Yasir Al-Munsiri, Eskep Nurse MKep. Yang pertama adalah mons pubis, adalah tonjolan jaringan lemak yang terletak di atas tulang kemaluan, tepat di bagian depan area genital eksternal wanita. Struktur ini terdiri dari lapisan lemak dan ditutupi oleh kulit yang umumnya berembut setelah berpubertas. Fungsinya sebagai bantalan pelindung yang menyerap tekanan atau benturan di sekitar tulang kemaluan. Lalu yang kedua adalah labia major, adalah sepasang lipatan kulit yang memanjang dari mons pubis ke perineum, mengelilingi dan melindungi bagian genitalial yang lebih sensitif, seperti labia minora, klitoris, dan lubang uretra seperti vagina. Lipatan ini biasanya berisi jaringan lemak, pembuluh darah, dan saraf, serta dilapisi rambut pada permukaan luarnya setelah pubertas. Lalu fungsinya melindungi organ-organ reproduksi internal dari infeksi dan cedera dengan menutupi bagian-bagian sensitif dari genitalia. Yang ketiga adalah labia minor, adalah dua lipatan kulit tipis yang terletak di dalam labia majora yang mengelilingi klitoris, saluran uretra, dan lubang vagina. Struktur labia minor tidak berambut dan lebih halus dibandingkan labia major. Lalu fungsinya ada untuk perlindungan organ reproduksi internal, kelembapan dan pelumasan, dan stimulasi seksual. Lalu yang keempat, ada klitoris, adalah organ kecil berukuran sekitar 1-2 cm, terletak di bagian vulva, tepat di atas uretra, dan memiliki bagian yang terletak serta sembunyi. Klitoris terdiri dari jaringan erektil yang mirip dengan penis laki-laki, dan ujungnya atau glans klitoris berada di luar dan sebagian besar struktur tubuhnya tersembunyi di dalam jaringan sekitarnya. Klitoris memiliki sekitar 8.000 ujung syaraf, menjadikannya salah satu bagian yang paling sensitif. Lalu fungsi dari klitoris sendiri adalah sebagai organ seksual yang memberikan rangsangan dan kenikmatan seksual. Lalu yang kelima ada vestibulum, pada organ reproduksi wanita, ruang atau area yang terletak di bagian luar vulva di antara labia minor, tepatnya di depan vagina. Struktur ini juga memiliki peran penting dalam sistem reproduksi wanita. Lalu di fungsi vestibulum ini untuk pengeluaran urin, untuk lubrikasi dan perlindungan dan penghalangan infeksi. Lalu ada hymen atau selaput tipis yang terletak di bagian pembukaan vagina. Struktur hymen bervariasi di setiap individu dengan bentuk yang dapat berupa lingkaran, setengah lingkaran, atau bahkan memiliki beberapa lubang kecil. Pada beberapa orang, hymen bahkan mungkin tidak ada atau bisa sangat elastis. Secara fungsional, hymen tidak memiliki peran fisiologis yang signifikan. Secara historis, hymen dianggap sebagai indikator keperawanan. Namun ini ada pandangan yang salah, karena hymen bisa meregang atau robek karena berbagai aktivitas fisik seperti olahraga atau penggunaan tampon, bukan hanya karena hubungan seksual. Lalu ada perineum, pada wanita adalah area antara vulva atau organ genitalia eksternal dan anus. Struktur ini terdiri dari jaringan otot, ligamen, dan fascia yang berbentuk dasar panggung. Lalu ada fungsi perineum sendiri, yaitu mendukung organ panggul, peran dalam persalinan, fungsi seksual, dan contraceptive finger. Lalu ada vagina, yaitu salah satu organ reproduksi wanita yang berperan sangat penting. Di struktur vagina juga ada jaringan dan dinding, lapisan mukosa, lapisan otot, lapisan ependitia. Lalu ada panjang dan bentuknya sekitar 7,5 sampai 10 cm. Lalu bagian vagina ada vestibulum dan hymen. Lalu fungsi vagina sendiri yaitu untuk saluran kelahiran, untuk kelahiran, untuk menstruasi juga, untuk fungsi seksual, penyimpanan sperma, dan pertahanan terhadap infeksi. Lalu ada uterus atau rahim, adalah organ reproduksi wanita yang sangat penting. Terus untuk struktur uterus sendiri ada bentuk dan lokasi. Uterus berbentuk seperti pit terbalik dan
terletak di panggul antara kandung kemih dan rektum. Bagian-bagian uterus ada fundus, badan uterus satu korpus, serviks. Lalu yang ketiga adalah dinding uterus, ada endometrium, ada myometrium, ada perimetrium. Lalu untuk fungsi uterus sendiri untuk tempat perkembangan janin, menstruasi, kontraksi selama persalinan, dan peran dalam proses reproduksi. Lalu selanjutnya ada tuba falopi, adalah sepasang saluran yang terletak di dalam sistem reproduksi wanita, berfungsi sebagai jalur antara ovarium atau indung telur dan rahim uterus. Lalu di bagian tuba falopi juga ada infundibulum, ada ampula, ada ismus, ada intramular. Lalu fungsi tuba falopi sendiri untuk fertilitas, untuk transportasi ovum, untuk transportasi zigot, dan lingkungan fertilasi. Lalu untuk organ reproduksi pria ada penis. Jadi di struktur penis sendiri ada batang atau shaft, ada kepala atau glans. Lalu ada jaringan erektil, yaitu ada corpus spongiosum, ada corpus cavernosum, lalu ada uretra. Lalu fungsi penis sendiri ya pasti ada untuk reproduksi, untuk ereksi, untuk ekskresi urin, dan sensasi seksual. Lalu ada skrotum. Lalu untuk struktur skrotum sendiri ada kantung kulit, ada otot dartos, ada sektum skroti, dan pembuluh darah dan saraf. Fungsi dari skrotum sendiri ada untuk regulasi suhu, untuk perlindungan, dan menampung testis. Lalu ada testis. Untuk struktur testis sendiri ada bentuk dan lokasinya, di mana testis berbentuk oval dan terletak di skrotum, kantung kulit di luar tubuh, yang membantu menjaga suhu testis lebih rendah daripada suhu tubuh untuk mendukung spermatogenesis. Lalu ada kapsul testis, ada lobusus, ada tubulus seminiferus, ada sel Leydig, dan salur pengantar. Fungsi dari testis sendiri untuk produksi sperma, untuk produksi hormon, dan regulasi kesuburan. Lalu selanjutnya ada epididymis. Ada bentuk dan ukuran epididymis sendiri berbentuk seperti tabung melingkar yang panjang, biasanya memiliki panjang sekitar 6-7 meter. Jika direntangkan, ia dibagi menjadi 3 bagian: kepala atau caput, tubuh korpus, dan ekor kauda. Lalu ada dinding epididymis terletak di lapisan epitel seluler yang disebut epitel silindris berflagea atau ciliated columnar epithelium, serta lapisan otot polos yang memungkinkan pergerakan. Lalu ada lumen, di mana di dalam epididymis terdapat lumen yang berfungsi sebagai saluran untuk sperma yang matang. Fungsi epididymis sendiri untuk pematangan sperma, untuk penyimpangan sperma, dan pengaturan cairan dan nutrisi, lalu transportasi sperma. Lalu untuk selanjutnya ada ductus ejaculatoris, adalah saluran yang terletak di dalam reproduksi pria dan berfungsi sebagai jalur untuk mengalirkan sperma dan cairan semen dari testis ke uretra. Lalu ada vesicula seminalis, terletak di belakang kandung kemih dan di atas kelenjar prostat. Terdapat sepasang vesikula atau di setiap sisi. Lalu bentuknya seperti tabung atau kantong dengan dinding yang elastis. Panjangnya bisa sekitar 5-7 cm dan memiliki struktur berlobulus yang meningkatkan area permukaan. Lalu ada kelenjar eksokrin, merupakan kelenjar yang vesikula seminalis merupakan kelenjar eksokrin yang menghasilkan cairan semen yang berupa komponen penting dari sperma. Fungsinya sendiri untuk produksi cairan semen, untuk nutrisi untuk sperma, untuk pembentukan medium, dan memfasilitasi ejakulasi. Lalu ada kelenjar prostat, adalah kelenjar berbentuk seperti chestnut yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra. Bagian proksimal atau bagian uretra yang dekat dengan kandung kemih. Kelenjar ini terdiri dari beberapa lobus, yaitu lobus anterior, lobus yang memproduksi cairan fibromuskuler, ada lobus posterior yang memproduksi sebagian besar dari cairan prostat, ada lobus lateral yang memproduksi cairan dan menyimpan kelenjar yang berfungsi menghasilkan cairan prostat. Lalu yang terakhir ada lobus tengah, terkait dengan pertumbuhan kelenjar prostat yang dapat menyebabkan masalah pada usia lanjut atau benign prostatic hyperplasia atau BPH.
Fungsi depositot sendiri untuk produksi cairan prostat, untuk meningkatkan mobilitas sperma, untuk memfasilitasi ejakulasi, dan peran dalam fungsi seksualitas. Lalu selanjutnya ada kelenjar bulboretalis, juga dikenal sebagai kelenjar Cooper atau dua kelenjar kecil yang terletak di sistem reproduksi pria. Ada di lokasinya ada di dasar pelvis, dekat bulbus uretra atau bagian awal uretra yang terletak di dalam tubuh. Lalu bentuknya sendiri bulat, memiliki ukuran kecil, biasanya sekitar 1 cm. Salurannya memiliki saluran yang mengalir ke uretra, memungkinkan sekret dari kelenjar ini untuk memasuki saluran kemih. Fungsinya sendiri untuk produksi cairan preejakulasi, untuk lindung uretra dan fasilitas pergerakan sperma. Lalu ada uretra, saluran yang menghubungkan kandung kemih ke keluar tubuh, berfungsi sebagai jalan untuk mengeluarkan urin.